Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Apoteker Aprila Yulandari. Kali ini dengan mata kuliah Pharmapreneur dengan materi Marketing Management. Pada pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan ya apa itu Marketing Management, apa saja baurannya, dan bagaimana konsumen dengan perilakunya. Pertemuan kali ini akan membahas mengenai komunikasi pemasaran atau marketing communication. Sebelum masuk ke materi, saya ingin menyampaikan satu quote. Komunikasi pemasaran yang terpadu adalah cara di mana melihat seluruh proses pemasaran yang dipandang dari sudut pandang konsumen. Sebelum masuk ke apa itu komunikasi pemasaran, kita lihat dulu apa itu komunikasi. Komunikasi adalah proses pertukaran informasi antara dua pihak atau lebih. Jadi harus ada dua pihak atau bisa lebih. Hal ini dilakukan dengan cara verbal, non-verbal, formal, dan informal. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepahaman, mengubah perilaku, dan mempengaruhi orang lain. Komunikasi bisa terjadi dengan cara berbicara dengan mendengarkan, melalui media sosial, menggunakan bahasa tubuh, terus berinteraksi dengan lawan bicara, dan berada di situasi tertentu. Di mana proses ini akan melibatkan pengirim pesan, penerima pesan, dan juga saluran komunikasi yang dapat dilihat pada slide berikutnya. Di sini kalau kalian lihat ada noise ini adalah yang dapat mengganggu atau mungkin bisa mengubah apa isi pesan sehingga pesan yang harusnya tersampaikan tidak bisa diterima seutuhnya oleh si penerima, seperti itu. Jangan lupa pada saat menerima juga penerima harus memberikan respon, dan untuk pengirim pesan juga harus bisa menyampaikan umpan baliknya. Jika dilihat dari bauran pemasaran dan bauran konsumen kemarin, maka komunikasi pemasaran ini dari segi pemasar dapat dilihat pada promotion, dengan dari segi konsumennya dapat dilihat pada communication. Apa sih komunikasi pemasaran? Komunikasi pemasaran itu adalah cara yang digunakan oleh perusahaan untuk menginformasikan, membujuk dan mengingatkan konsumen baik secara langsung ataupun tidak langsung mengenai produk atau merek yang akan mereka jual. Jadi di sini perusahaan membangun citranya, membangun suaranya untuk mendapatkan loyalitas konsumen, memperkuat loyalitas konsumen, sehingga di situ dia dapat berkontribusi pada ekuitas konsumen, juga berkontribusi pada ekuitas merek. Dengan membangun merek tersebut dalam ingatan konsumen dan menciptakan citra merek agar dapat mendorong penjualan dan bahkan mempengaruhi nilai dari pemegang saham. Komunikasi pemasaran ini juga berfungsi untuk menunjukkan kepada konsumen bagaimana dan mengapa suatu produk digunakan, oleh siapa, di mana, dan kapan, sehingga konsumen dapat tahu siapa sih yang membuat produk tersebut, apa yang diperjuangkan oleh perusahaan dari merek tersebut, dan konsumen kemudian dapat termotivasi untuk mencoba dan menggunakan produk tersebut. Proses komunikasi pemasaran ini sama seperti proses komunikasi pada umumnya yang tadi bagian sebelumnya, di mana pada proses encoding dan decoding di sini diisi dengan komunikasi pemasaran. Jadi ada periklanan, penjualan pribadi, promosi penjualan, seperti itu. Berikut dapat dilihat sumber adalah pemasar yang ingin menyampaikan produknya. Encoding dia bisa jadi dari agensi iklan yang ingin membantu pemasar menyampaikan produknya melalui suatu media. Transmisi adalah penyampaian pesan melalui media. Decoding di sini adalah penerimaan pesan, penafsiran pesan dari untuk konsumen, untuk calon pembeli. Dan umpan balik adalah efektivitas dari komunikasi itu kepada sumber, bagaimana apakah setelah si pembeli melihat pesan itu pembeli tertarik untuk membelinya ataukah tidak tertarik dan sebagainya. Apa saja bauran komunikasi pemasaran? Di sini ada beberapa. Yang pertama adalah selling atau personal selling. Personal selling itu adalah interaksi langsung, jadi tatap muka antara si pemasar atau si penjual dengan satu atau lebih calon pembeli. Di situ tujuannya untuk dia melakukan presentasi, melakukan tanya jawab sampai mendapatkan pesanan. Jadi mendapatkan respon langsung dari si pembeli. Seperti itu. Yang kedua adalah advertising atau periklanan. Ini jenis komunikasi pemasaran yang paling banyak digunakan. Dia adalah setiap bentuk presentasi atau promosi non-personal yang berbayar atas ide, barang, atau jasa dari sponsor yang teridentifikasi melalui media cetak, media penyiaran, media elektronik, maupun media tampilan, seperti itu. Di sini bisa tersebar luas, bisa menjangkau berbagai daerah seperti itu, tapi
Umumnya beberapa jenis iklan anggarannya cukup besar bagi perusahaan. Iklan dapat dikatakan menarik bila menggunakan endorser yang tepat. Endorser itu apa? Endorser adalah orang yang ditunjuk mempromosikan barang, jasa, atau merek tertentu. Yang secara umum dibagi 3, orang biasa. Dia di sini tidak terkenal, tidak memiliki banyak follower, tapi dapat dianggap sebagai relatable dan membangun kepercayaan dari konsumen karena dia tidak memiliki kepentingan pribadi terkait produk yang di-endorse-nya. Yang kedua ada celebrity endorser. Di sini tokoh terkenal yang memiliki pengaruh besar seperti dia artis, aktor, influencer, ataupun tokoh publik lainnya yang dapat meningkatkan, diyakini dapat meningkatkan niat beli untuk konsumen karena ada daya tarik dan reputasi dari selebriti ini. Yang ketiga adalah ahli atau expert endorser, individu yang memiliki keahlian dan pengetahuan khusus dalam bidang tertentu yang relevan dengan produk atau jasa yang di-endorse. Kehadiran expert ini dapat meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan konsumen terhadap produk yang di-endorse oleh expert tersebut. Lalu bagian pemasaran ketiga adalah sales promotion. Di sini bersifatnya adalah berbagai insentif jangka pendek ya untuk mendorong uji coba atau pembelian suatu barang atau jasa, termasuk ke promosi konsumen seperti adanya sampel, kupon, dan lain-lain, promosi perdagangan seperti tunjangan iklan, adanya pajangan, display, dan sebagainya, promosi bisnis dan tenaga penjualan. Misalnya diadakan juga kontes untuk self-representative atau perwakilan penjualan. Jenis pemasaran ini punya 3 manfaat berbeda yang bisa dilihat di slide berikut ini. Terus ada direct and database marketing. Di sini menggunakan surat, telepon, fax, email, atau internet untuk berkomunikasi secara langsung dan meminta tanggapan dari konsumen ataupun prospek. Di sini ada big data. Jadi semua data-data dari konsumen bisa disimpan dalam big data yang dapat digunakan oleh pemasar-pemasar berikutnya. Terus pemasar harus proaktif, dia harus dapat menarik perhatian konsumen untuk agar konsumen tersebut bisa ikut serta, ikut bertindak, ikut membeli. Di akhirnya seperti itu. Yang kelima ada publicity and public relation. Di sini pemasaran yang dilakukan dengan berbagai program yang ditujukan baik secara internal untuk karyawan perusahaan maupun eksternal kepada konsumen, perusahaan lain, pemerintah atau media untuk mempromosikan atau melindungi citra perusahaan atau komunikasi produk individualnya. Yang keenam ada point of sale. Point of sale ini memang produk yang sengaja ditempatkan di dekat kasir atau tempat penjualan. Biasanya dia berukuran kecil, tujuannya agar konsumen dapat mengambil produk tersebut pada menit terakhir. Jadi secara impulsif dia tertarik untuk membeli, kemudian langsung membayarnya di kasir seperti itu. Kemudian ada exhibition atau pameran. Biasanya di sini dilakukan untuk menjalin komunikasi atau bertemu kembali dengan loyal customer. Juga bisa menjalin komunikasi atau bertemu kembali dengan prospek calon-calon pelanggan baru di sini. Setelah itu bisa dilakukan hubungan yang lebih personal, jadi lebih dekat seperti itu. Kalau untuk pameran ini umumnya kalau untuk usaha-usaha kecil mereka akan ikut pameran yang diadakan oleh pemerintah. Kemudian yang kedelapan ada packaging atau pengemasan, di mana pemasaran yang dilihat dari kemasan produknya. Jadi kemasan ini bisa mempengaruhi konsumen untuk mempertimbangkan mau beli produk atau enggak. Jika kemasannya menarik, umumnya konsumen akan cenderung ingin membelinya, seperti itu. Kemudian ada sponsorship. Sponsorship ini adalah aktivitas atau program yang disponsori secara finansial oleh perusahaan yang dirancang untuk menciptakan suatu interaksi harian atau adanya interaksi yang khusus dengan merek tertentu yang terkait dengan konsumen tertentu. Seperti misalnya sepatu olahraga dengan para olahragawan, seperti itu. Lalu yang ke-10 ada word of mouth, pemasaran dari mulut ke mulut. Di sini adalah jenis pemasaran yang sebenarnya paling banyak diterapkan oleh perusahaan karena selain gratis, umumnya dia lebih efektif, terutama jika disampaikannya oleh konsumen yang memang dia konsumen setia untuk membeli produk tersebut. Dia akan cenderung menyampaikan hal baik kepada prospek atau calon konsumen untuk membeli produk tersebut. Seperti itu. Namun memang effortnya di sini dia akan cukup menantang karena tidak tahu juga ya pembeli yang mana memang puas dengan produk ini atau pembeli yang mana yang tidak puas. Jadi di sini adalah tantangan dari word of mouth. Yang ke-11 ada corporate identity atau image, di mana perusahaan di sini harus menunjukkan identitasnya, mulai dari logonya, warnanya yang terlihat secara profesional dan dapat menarik
perhatian konsumen sehingga konsumen dapat tumbuh kepercayaannya terhadap perusahaan tersebut. Bauran komunikasi pemasaran yang terakhir ada online and social media marketing. Dalam 10 tahun belakangan ini, online dan social media marketing ini sangat marak di dunia. Contohnya adanya e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, seperti itu dapat menarik perhatian konsumen agar dapat membeli. Jadi aktivitas ini melibatkan konsumen dan prospek secara langsung dan tidak langsung. Dia dapat meningkatkan kesadaran, meningkatkan citra dari perusahaan dan mendorong penjualan produk dan layanan yang jasa. Seperti itu. Selain itu, untuk online ini juga dapat dilakukan dengan adanya aplikasi e-commerce pada telepon seluler dan telepon pintar juga tablet yang disebut dengan mobile marketing. Pemasaran mobile ini biasanya dia lebih tepat waktu. Dia juga bisa berpengaruh karena konsumen sebelum membeli dia akan melihat dan membanding-bandingkan dulu produk yang akan dia beli, merek yang akan dia beli, dan dia bisa tersebar luas karena umumnya bisa dibawa kemana saja dan bisa dilakukan pembelian dari mana saja. Oke, yang selanjutnya adalah komunikasi pemasaran yang efektif. Bagaimana sih komunikasi pemasaran dapat dikatakan efektif? Di sini langkah pertamanya adalah harus mengidentifikasi dulu konsumen targetnya siapa. Apakah dia calon pembeli atau maksudnya calon pembeli baru dari produk perusahaan tersebut, ataukah dia sudah pernah menggunakan, ataukah dia penentunya, maksudnya yang punya uang yang mau membeli, dan pihak-pihak yang berpengaruh lainnya. Pembelinya ini apakah dalam jumlah satu orang, berkelompok, publik tertentu, atau untuk masyarakat umum. Itu harus ditentukan dulu siapa yang mau beli produk itu. Karena penentuan itu dapat berpengaruh pada produk yang dijual, bisa berpengaruh juga pada brand dan lain sebagainya. Yang kedua adalah menentukan tujuan. Tetapkan dulu kebutuhan untuk kategorinya. Apakah kategorinya itu urgent ataukah kategori yang tidak urgent tapi menyenangkan atau bagaimana. Terus bangun kesadaran merek dari konsumen. Konsumen sadar nggak sih merek itu ada? Nah, itu harus dibangun dulu. Terus bangun sikap merek. Jadi konsumen harus mampu mengevaluasi membantu konsumen mampu mengevaluasi kemampuan merek yang dirasakan agar dapat memenuhi kebutuhannya. Jika konsumen merasakan merek itu berorientasi negatif, maka dia cenderung akan menghindari seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah mempengaruhi niat pembelian konsumen. Jadi tujuan komunikasi itu ada 4 tadi. Yang terakhir adalah bagaimana mempengaruhi niat beli konsumen. Langkah ketiga adalah merancang komunikasi, melihat dulu sih apa yang harus disampaikan, strategi pesannya apa nih, cari dulu daya tariknya, cari dulu tema atau ide yang menarik untuk posisi merek tersebut. Terus membantu menetapkan titik-titik adanya persamaan atau perbedaan dengan merek-merek atau produk yang serupa yang lainnya, yang mirip, yang sama atau yang agak berbeda sedikit, itu harus dicari-cari. Jadi harus dibandingkan dulu sebelum menentukan komunikasi apa yang harus kalian rancang. Bagaimana sih menyampaikan komunikasi ini, menyampaikan produk ini agar pembeli itu memiliki merasa menarik bahwa produk ini adalah menarik. Jadi strategi kreatifnya di sini melihat dari menggunakan daya tarik yang dibagi 2, daya tarik informasional di mana dia menguraikan atribut dan manfaat barang atau jasa dengan mengasumsikan pemrosesan. Jadi diuraikan dulu semuanya, baru nanti dilihat bahwa akal sehat dan logika konsumen ini bisa tidak menerima produk kita tersebut. Lalu ada daya tarik transformasional yang menguraikan manfaat dan citra yang tidak terkait dengan produk, yang seringkali berusaha membangkitkan konsumen dan yang akan memotivasi membeli barang tersebut. Rancangan komunikasi yang ketiga adalah melihat siapa sih yang harus menyampaikannya. Penelitian telah menunjukkan ada kredibilitas dari sumber. Jadi sumber-sumber yang kredibel yang dapat menyampaikan pesan ini cenderung lebih membuat konsumen tertarik. Seperti tadi saya sudah menjelaskan adanya endorser. Endorser ini lebih membuat konsumen tertarik untuk membeli produk. 3 sumber kredibilitas yang paling sering diidentifikasi adalah keahlian, orang yang punya pengetahuan khusus, orang yang bisa mendukung klaim bahwa produk ini memang benar, nyata seperti itu. Contohnya adalah produk pasta gigi yang menggunakan endorser seperti dokter gigi. Itu kan orang yang punya keahlian. Lalu ada keterpercayaan, dia menggambarkan seberapa objektif dan jujur sumber tersebut dianggap sebagai mungkin teman yang lebih dipercaya atau sebagai orang yang dikenal, seperti itu dari keterpercayaan. Yang ketiga ada kesukaan.
Dia menggambarkan daya tarik dari sumbernya. Diukur dari segi sumbernya itu terus terang, sumbernya itu lucu, sumbernya itu alami, seperti itu. Langkah keempat adalah bagaimana menyeleksi saluran komunikasi. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, bauran komunikasi pemasaran itu ada 12, jadi bisa menyeleksi dari 12 itu dengan melihat bahwa saluran ini apakah untuk personal ataukah untuk massa, untuk yang lebih besar. Jika saluran ini memungkinkan 2 orang atau lebih untuk komunikasi secara langsung atau tidak langsung melalui audiens atau melalui telepon, surat, dan biasanya dia lebih ke arah personal. Di mana saluran personal dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama saluran advokat yang terdiri dari tenaga penjualan perusahaan yang menghubungi pembeli di pasar sasaran, jadi tenaganya langsung menghubungi. Jadi satu ke pembeli masing-masing satu orang, seperti itu. Saluran pakar, dia terdiri dari pakar yang independen, dia membuat membuat pernyataan kepada pembeli sasarannya. Siapa sih yang mau membeli ini? Si pakar itu kemudian membuat pernyataan yang terkait dengan produk. Dan saluran sosial di sini lebih ke arah word of mouth sepertinya, karena dia harus didengar dari tetangga, dari teman, anggota keluarga, rekan kerja, seperti itu yang sudah pernah membeli produk yang akan dia tawarkan, yang ditawarkan oleh perusahaan. Jadi saluran komunikasi personal itu ada 3, advokat, pakar, dengan sosial. Kemudian ada saluran komunikasi non-personal atau massa. Dia biasanya lebih ditujukan pada lebih dari 1 orang atau mencakup orang banyak. Ini bisa dengan iklan, di mana bisa menjangkau geografis yang lebih luas. Bisa juga dengan promosi penjualan, bisa juga dengan acara dan pengalaman. Jadi di suatu event itu diadakan promosi produk tertentu. Bisa juga dengan public relation. Mana ini lebih dilakukan, jadi pemasarannya lebih dilakukan pada suatu acara-acara besar atau dengan menggunakan iklan. Selanjutnya ada integrasi saluran komunikasi. Di sini bisa dilihat, bisa dibaca sendiri apa saja sih komunikasi massa yang mempengaruhi, langkah-langkah yang bisa mempengaruhi komunikasi massa terhadap sikap dan perilaku personal. Di sini ada 3. Pertama, pengaruh media terhadap opini publik secara tidak langsung. Yang kedua adalah tantangan gagasan bahwa gaya konsumsi terutama dipengaruhi oleh trickle down dan trickle up. Dan yang ketiga adalah komunikator massa hendaknya mengarahkan pesan secara khusus kepada para pemimpin opini maupun pihak lain terlibat dengan media jika memungkinkan, dan membiarkan pihak lain tersebut untuk menyampaikan pesan tersebut kepada orang lain. Selanjutnya ada penetapan total anggaran komunikasi pemasaran. Ada metode terjangkau. Di sini yang mencarinya adalah jelas yang terjangkau, dengan mengabaikan peran komunikasi pemasaran sebagai investasi dan dampak langsungnya terhadap volume penjualan. Metode kesetaraan di sini dengan melihat juga adanya pesaing seperti itu, reputasinya bagaimana, tujuannya apa. Lalu ada metode persentase penjualan, melihat bagaimana sih kita menetapkan komunikasi pemasarannya apa, anggarannya berapa, dilihat dari persentase penjualan. Jika persentasenya tinggi, mungkin kita bisa membuat iklan yang besar-besaran, atau kalau penjualannya rendah bisa dengan word of mouth. Kemudian melihat metode tujuan dan tugas. Caranya adalah dengan menetapkan sasaran pangsa pasarnya apa, memilih persentase pasar yang harus dijangkau oleh iklan, memperkirakan persentase prospek yang sadar yang harus dibujuk dan mencoba merek tersebut, menghitung jumlah tayangan iklan per tingkat percobaan 1%, menemukan jumlah poin peringkat kotor yang akan dibeli, terus menghitung anggaran iklan yang diperlukan berdasarkan biaya rata-rata dan membeli poin peringkat kotor. Langkah ke-6 adalah menyeleksi jenis komunikasi pemasaran. Jadi apa yang mau digunakan itu harus diseleksi lagi berdasarkan jenis produk pasar konsumen, terus bagaimana tahapan kesiapan pembeli, tahapan siklus hidup produk. Dan yang terakhir, langkah ke-7 adalah mengukur hasil pemasaran. Di sini pengukuran ini pemasar harus bisa mengumpulkan ukuran perilaku konsumen, respon audiens atau respon konsumennya, seperti berapa banyak yang akan membeli produk tersebut, menyukai dan membicarakan dengan orang lain. Caranya adalah dengan menanyakan pada konsumen target, apakah dia mengenal atau mengingat pesan tersebut, berapa kali melihatnya, poin apa saja yang diingat, bagaimana perasaan jika terhadap pesan tersebut, dan apa sikap sebelumnya dan saat ini terhadap produk dan perusahaan. Ini bisa dilihat suatu kelompok konsumen diberikan semacam survei terhadap brand A dan brand B.
dan ditanyakan apakah dia mengenali produk tersebut, berapa kali dia melihatnya, poin apa yang diingat dari produk tersebut, dan bagaimana perasaan tentang produk tersebut, lalu apa sikap sebelumnya dan apa sikap setelah produk tersebut tahu dipasarkan dan digunakan, seperti itu. Pada poin A bisa dilihat bahwa 100% dari 100% pasar hanya 80% yang aware, sedangkan poin B justru hanya 40%, jadi hanya separuhnya yang aware. Pada poin A 60% menggunakan, sedangkan pada poin B hanya 30% yang menggunakan dari 40% itu. Dan pada brand A di sini 80% dia merasakan kecewa, hanya 20% yang merasa puas. Sedangkan poin B justru terbalik, 80%-nya dia puas dan 20%-nya dia kecewa terhadap produk dan merek yang dipasarkan. Ada bagaimana cara mengintegrasikan komunikasi pemasaran. Di sini tadi ada IMC yang sudah dijelaskan di quote awal, proses perencanaan yang dirancang untuk memastikan bahwa semua kontak merek yang diterima oleh pelanggan dan calon pelanggan pada suatu produk, jasa dan organisasi relevan bagi orang tersebut dan konsisten dari waktu ke waktu. Bagaimana menilai respon konsumen? Di sini menggunakan yang disebut model hierarchy of effect. Hierarchy of effect ini melihat dari bagaimana tahapan penguraian respon konsumen terhadap komunikasi pemasaran dari kesadarannya hingga pembeliannya. Jadi berkembang dari mulai konsumen itu aware, sadar bahwa itu ada produk, tahu pengetahuannya mengenai produk, mulai suka, kemudian memberikan preferensi terhadap produk tersebut, yakin hingga membeli. Model ini membantu pemasar untuk menyusun suatu kampanye, suatu iklan agar yang dapat mempengaruhi dari perilaku konsumen. Bisa dilihat bahwa untuk aware dan knowledge itu masuk ke tahap think atau kognisi, tahap berpikir. Liking dan preference dia masuk ke tahap merasakan atau emosi. Conviction dan purchase dia masuk ke tahap action. Di situ melakukan pembelian. Di sini awareness, knowledge, liking, preference dapat dibaca sendiri, begitu juga dengan purchase. Terakhir kita ada di brand atau merek. Brand adalah penawaran dari sumber atau perusahaan yang diperkenalkan konsumen. Nama merek ini membawa semacam hubungan dari dalam benak konsumen, dalam benak seseorang untuk membentuk citranya. Sebuah perusahaan berusaha membangun citra merek dengan sebanyak mungkin asosiasi merek yang kuat, menguntungkan, dan unik. Brand equity di sini adalah nilai yang dimiliki oleh suatu merek terhadap persepsi konsumen, yang mencakup pengenalan merek, asosiasi merek, dan persepsi kualitas serta loyalitas merek. Mengapa brand equity dikatakan penting? Karena adanya brand equity akan lebih mudah menarik konsumen, sehingga dapat mempertahankan loyalitas dari konsumen. Dapat meningkatkan harga juga karena konsumen yang sudah loyal, yang sudah suka, yang sudah puas dengan produk tersebut, mereka akan cenderung bersedia membayar lebih untuk produk tersebut. Memiliki keunggulan kompetitif sehingga dapat membedakan dirinya, membedakan mereknya dari pesaingnya. Jadi memiliki nilai yang unik yang di benak konsumen yang mengatakan bahwa oh, produk tersebut itu penting dan saya sangat suka, dan kalau saya beli lagi saya akan membeli merek yang sama. Seperti itu. Dapat menunjang keberhasilan bisnis karena mampu bertahan dan menghadapi krisis dari persaingan yang ketat. Brand equity ada berbagai macam tahapannya. Bisa dilihat ada brand measure dengan brand objektif. Objektifnya, tujuannya adalah yang pertama dari dasar dia harus dapat memiliki kesadaran akan merek atau brand awareness. Melihat identity dari si merek tersebut dulu. Siapa sih merek ini? Lalu naik ke brand identity, identitas merek, untuk melihat artinya merek, apa yang merek ini tuh mau apa. Ada brand rekognisi atau bisa dilihat nanti di sana adalah pengenalan dari merek. Di sini konsumen mampu mengidentifikasi dengan hanya melihat logonya saja, konsumen udah tahu oh ini brand ini, seperti itu. Responnya adalah bagaimana sih dengan konsumen untuk membeli merek, mau nggak konsumen? Selanjutnya ada brand recall, di mana brand recall ini adalah ingatan yang dimiliki oleh konsumen terhadap produk tersebut. Jadi kalau sudah ingat, dia akan cenderung merasakan bahwa oh saya
tertarik dengan punya produk tersebut karena saya memiliki hubungan. Karena setiap saya menggunakan produk tersebut saya merasa puas. Saya merasa tidak perlulah saya beralih merek karena merek produk tersebut itu sudah bisa memuaskan saya, memenuhi keinginan saya. Oke, terkait dengan brand juga ada brand asosiasi. Di sini adanya hubungan mental atau perasaan yang dimiliki konsumen terhadap suatu merek, seperti adanya emosional, adanya konsep tertentu atau gambaran tertentu, bisa bersifat positif maupun negatif, dan ini mempengaruhi kepada keputusan beli dan juga loyalitas merek. Selanjutnya ada brand credibility atau kredibilitas merek, di mana kemampuan yang dibangun dari waktu ke waktu terhadap konsumennya melalui pengalaman positif, produk dan layanan yang dapat diandalkan, praktek bisnis yang etis, dan komunikasi yang efektif bagi konsumen. Merek tersebut secara konsisten menepati janjinya, menjaga transparansi dan menyelaraskan tindakannya dengan nilai-nilai yang dinyatakan. Ini ada beberapa contoh. Ini adalah sebuah brand yang mampu menanamkan dari mulai brand awareness hingga brand recall, jadi seluruh brand equity kepada konsumennya. Jadi kalau ada orang yang cenderung menyebutkan air minum atau air mineral, orang tersebut yang lain akan cenderung mengatakan, oh beli Aqua saja. Untuk pembalut, beli Softtek. Sepatu yang terjangkau dikatakan Bata. Toko pakaian ada Matahari. Plastik aman untuk makanan, pas orang menyebutnya adalah Tupperware. Meskipun mereknya bukan Tupperware, tapi orang akan menyebutkan Tupperware. Mobil keluarga, orang akan cenderung menyebutkan Toyota Kijang. Karena iklan Kijang yang dulu saja semua orang bisa masuk. Jadi Kijang itu mobil yang bisa dipenuhi oleh seluruh keluarga. Telepon seluler, Nokia. Cenderung orang pasti menyebutkan seperti itu. Dan toko buku, orang akan cenderung menyebutkan Gramedia. Oke, sampai sekian untuk pertemuan kali ini. Kita lanjutkan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.